udah ada potensi sebetulnya, tinggal pelaku hip hopnya sendiri gimana tinggal memanfaatkan media sih sebenarnya. Memanfaatkan media itu salah satu ya. Iya, salah satu ya. Oke. Udah ngomongin artis Rich Brian, Nayaka, terus Mukarakat. Nah, untuk Sena sendiri itu ada nggak role atau panutan atau apa ya istilahnya ya? Ya panutan artis rap dari entah itu dari Indonesia atau dari luar negeri. Kalau Indonesia sih dari dulu sih saya dari dulu aku sukanya Saikoji. Tetap ya old school ya. Saikoji, terus Lace. Saikoji, Lace. Tahun 13 Anayaka itu sih. Anayaka. Dari Indo. Nah, dari luar negeri. Dari luar pastinya Eminem ya. Habis Eminem terus Jay-Z sekarang yang orang-orang yang baru Joyner Lucas kalau tahu. Enggak tahu. Jadi Eminem, Jay-Z, Joyner Lucas, terus yang indie itu Russ. Jadi Eminem, Jay-Z, siapa tadi barusan? Rush. Eminem, Jay-Z, Joyner Lucas sama Russ. Oh, itu 4 berarti ya. Itu yang jadi panutan kamu. Panutan sekarang. Oke, cukup. Aku yang 2 ini gak tahu gak tahu, masih asing. Kalau Eminem sama Jay-Z udah tahu lah lagunya, cuman penikmat aja gitu. Jadi kamu tetap ada panutan ya sampai sekarang ya. Gitu. Istilahnya imam loh, Pak. Imam ya. Oh iya, imam. Betul, imam. Ya. Terus oke. Udah tahu panutan. Pertanyaannya, udah pernah bikin lagu nggak, Dit? Selama kalau bikin lagu udah banyak sih ya. Soalnya udah 2012. Mulai 2012. Udah berapa lagu sampai sekarang? Yang tercipta sih sebenarnya sekitar 20 kayaknya yang tercipta. Yang belum tercipta sekitar 100-an lebih sih. Oh, itu maksudnya yang belum tercipta dalam bentuk lirik masih ya? Ya udah ada lirik, terus beatnya belum musiknya masih belum bikin. Oh gitu. Terus ntar rencana ke depan ini pengen bikin mini album kan? Mini album. Karena kemarin sempat mulai terakhir berkarya, terakhir bikin lagu itu vakum. Bulan Juni 2021 ketika hari raya. Hari Raya Idul Fitri, bikin lagu. Nah setelah itu 6 bulan sampai sekarang masih vakum. Nah ini ntar lagi pengen balik lagi, sekalian ngeluarin mini album terbaru. Udah 20 lagu. Udah bisa kayaknya sih 20 lagu, aku lupa Pak. Lupa ya. Bisa dinikmati di mana aja ini platformnya? Lagu-lagu Sena Munza ketik aja di Google udah banyak Pak. Anjir. Sombong cuk. Ya, di YouTube ada, di Spotify ada. Jadi kalian kalau buka Spotify, Joox, terus iTunes, itu tinggal ketik aja sih Sena Munza, SENNA Munza itu udah ada kok. Oke, jadi keywordnya gampang, Pak. Gampang. Jadi yang bisa disebutin Adi tadi platformnya yaitu YouTube, Joox, terus Spotify, sama sebenarnya semua platform musik. Jadi kan banyak kan? Jadi ada YouTube musik, terus IG musik. iCloud nggak? iCloud. Kok iCloud apa? iTunes. No, bukan. iTunes masuk, Pak. iTunes masuk ya, sorry kok iCloud. iCloud kan Apple, cuy. Penyimpanan. iCloud cabut. Udah ono. SoundCloud. SoundCloud ada. SoundCloud malah mendahului sebelumnya Spotify udah. Nah, SoundCloud itu kan nggak ada yang tahu ya. Ya itu juga aku tahu lagunya itu juga berbayar lah, nggak salah ya, untuk menikmati. Enggak sih, kalau SoundCloud free. SoundCloud free. Cuman itu sebenarnya SoundCloud tuh memang sama sekarang tetap dipakai rapper-rapper yang udah gede karena emang cuma buat naruh aja sih. Oh gitu. Nah kadang-kadang kayak Post Malone itu bahkan blow up-nya itu dari SoundCloud. Oh, salah satu. Iya, SoundCloud ya. Jadi emang SoundCloud sebenarnya emang kalau di stream dari industri musik stream memang kayak yang nggak diperhitungkan, tapi dia salah satu kayak underdog, Pak.
Oh, di musik stream itu. Oke. Jadi sebelum Spotify Nah, itu udah ada SoundCloud. Sudah ada SoundCloud. Ya, aku juga tahu musik-musik, contohnya DJ, salah satu DJ di Korea ya, aku SoundCloud. Dengerinnya dari SoundCloud. Itu sih. Jadi SoundCloud juga masukin ya? SoundCloud juga udah masuk. Terus SoundCloud itu ada itunya nggak, Sen? Sebuah aplikasinya nggak? Di App Store atau? Ada sih kalau ada ya? Di App Store sama Play Store. Iya, di Play Store ada. Play Store ada juga SoundCloud. Okay. Jadi yang nggak tahu SoundCloud, kalian generasi apa ya Pak yang nggak tahu SoundCloud ya? Generasi zilenial. Generasi tahun 2000-an lahir ya Pak? Generasi tahun 2000-an ke sini nggak tahu dia SoundCloud itu. Jadi udah pernah bikin lagu juga, bisa dinikmati Sena Munza. Sekalian promo dan rencana akan bikin mini album. Ini album judulnya Dopamin. DOPAMINE. Dopamin. Karena dopamin. Kenapa kok dopamin? Karena everybody who listen my song will be encouraged. Akan ketika mendengarkan laguku, insya Allah bakal apa ya? Keluarin zat kesenangan. Seneng ya, dopamin kan seneng ya. Jadi paling nggak stresmu hilang Pak. Kerja healing gak punya duit dengerin laguku Pak. kerja tipes ya. Ini enggak, kalau dengerin Sena Munza kerja happy. Tujuannya itu kan dopamin itu ya. Dopamin. Oke, cukup menarik, ditunggu untuk mini albumnya. Oke. Jadi kalau mungkin mini album udah rilis, bakal ke Horizon Talks lagi ya. Amin. Harus. Mudah-mudahan. Iya, karena masih di Jember tapi ya. Oke. Kalau masih di Jember atau bahkan kalau masih di Indonesia. Wih. Loh, rencananya mau ke luar negeri, ke timur. Bukan. Ke Papua Nugini. Kita udah bahas Sena Munza, udah bahas tentang skena hip hop nasional, teman koneksi Sena Munza sendiri, terus sampai lagu-lagunya. Nah itu kan hidup gak cuma nge-rap tok ya Dit ya. Nah itu maksudku apa hidupmu itu hanya untuk nge-rap atau ada nggak kegiatan lain, mencangkul sawah atau menanak nasi? Mau aku kayak guru ngomong deh. Sing soal manajemen artis yuk. Iya, nanti wis itu. Sing ngena? Iya. Yes. Bagaimana aja, Pak? Ini udah ngomongin Sena Munza, udah ngomongin kancah nasional, udah ngomongin sampai bikin lagu juga, potensi rapper di Indonesia sendiri. Nah, ada nggak Sena Munza ini kegiatannya selain di rap? Jadi selain pelaku hip hop, aku tuh juga bikin production house. Jadi di bidang video. Okay. Video sama punya salah satu kayak badan usaha sih di musik. Sebenarnya gue di badan usaha ya kan, itu seperti taruh hukum kan. Sebenarnya kayak apa sih? Ya namanya project iseng ya buat project duit sendiri. Iya. Dia emang fokus musik. Jadi bikin jingle, terus kita ngelayani musik instrumental. Istilahnya freelancer di musik tetap sih. Freelancer tetap ya. Jadi selain pelaku hip hop yang nyari duitnya tuh saya juga punya production house yang bergerak di bidang video. Bukan label ya, bukan. Nah, sebentar. Jadi kalau label musik tuh sebenarnya aku udah punya juga, namanya MJWJ Musik. Oh, MJWJ Musik. Oke. Itu label seperti ETA Racing, tapi nggak segede itu masih Pak. Jadi label itu nangani aku dulu, nangani Sena Munza dulu. Jadi istilahnya ketika aku rilis lagu, ketika aku mendistribusikan ini ke Spotify, YouTube tuh aku pakai atas nama MJWJ. Ya. Nah, selain itu yang cari duitnya ya di production house ini, bikin video, terus ada bikin jingle. Jadi tetap sih
di bidang kreatif. Tetap di bidang. Cari duitnya di bidang kreatif, terus ngeluarin duitnya juga di bidang kreatif, Pak. Oke, tetap di bidang musik ya jalannya ya. Iya. Oh, jadi kegiatannya Sena Munza sendiri nggak cuma nge-rap, jadi ada PH atau production house. Iya, production house. Ya label kecil-kecilan ya. Ya, label MJWJ ini apa? MJWJ ini apa? MJWJ sebenarnya itu Pak, dari Al-Qur'an nggak Pak? Manjada Wajada. Al-Qur'an lagi. Iya, okay. Manjada Wajada. Manjada Wajada. Artinya? Kalau nggak salah ya. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, Pak. Oh, bagus. Aku ngambil itunya sih, Pak. Jadi, nah, si MJWJ ini sebenarnya udah ada yang punya sih kalau di radio, kalau orang luar loh ya. Cuma loh, di radio ya? Iya, cuma namanya MJWJ Radio. Ini di musiknya. Enggak, kalau di luar tuh radio. Oh, radio. Iya, nama maksudnya radionya. Luar Indo. Iya, luar Indo. Jadi station sih kayak. Oh. MJWJ Radio. Kalau aku pernah riset loh ya. Nah, di aku nih MJWJ Music Incorporation. Jadi MJWJ Music Inc. Musik Inc ya. Menarik. Jadi MJWJ sendiri sudah jalan ya, tetap ya. Alhamdulillah. By Sena Munza sendiri ya. Yep. Cukup menarik ya pembahasannya. Jadi Sena Munza ini ya, atau teman SMA aku, mulai dari dia nge-rap dari SMA sampai kita ketemu lagi di kuliah, di Unmu juga. Nah, kita temenan 10 tahun lebih, Pak. 10 tahun lebih. Cuman satu dekade. Jadi makanya kenapa di episode pertama Horizon Talks ini aku ngundang kamu sebagai pembicara special guest lah istilahnya. Kenapa? Karena pertemanan itu terjalin sampai sekarang gitu loh, Dit. Kadang kan ya ada teman yang lupa terus inget karena ada something atau sesuatu yang ini gitu. Berarti kita terlalu homies ya? Terlalu homies. Jadi mulai dari dia, kita hip hop bareng ya, hip hop bareng. Aku b-boy atau breakdance, terus si Sena Munza ini rap. Jadi setiap kali ada event mesti ngumpul ya, mesti ngumpul. Dan itu seru sih pas momen-momen kuliah. Udah makin kesini makin kita fokus pada karir masing-masing, betul. Jadi Sena Munza tetap umumnya berjalan di musiknya, aku berjalan sama kerjaanku atau kegiatanku yang lain ya, sepertinya Horizon Talks ini gitu. Jadi sudah buat label sendiri MJWJ. Gimana menurutmu label-label di Indonesia itu melirik suatu skena hip hop sendiri atau musik lah, harusnya gimana distribusinya sampai ke penikmat menurut pendapatmu sendiri? Sebenarnya kalau zaman sekarang udah kan sudah 4.0, bahkan terlebih kan sampai 5.0 kan. Jadi sistem marketingnya udah nggak usah, sebenarnya kita sebagai artis independen, maksudnya yang masih belum punya banyak duit, terus pengen berkarya gitu, sebenarnya nggak usah ke label ngemis kayak dulu. Jadi kan teman-teman dulu 2015 ketika aku nongkrong itu kan ada orang-orang yang paham musik, jadi kan mereka nge-suggest seharusnya kamu kalau gini harus ke Jakarta, bla 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 bla. Jadi kalau sekarang sebenarnya udah gak butuh sih. Jadi kita sekarang kalau pengen musik apa aja, misalkan apa hip hop, apa pop, apa rock, sebenarnya kalau kita udah ada bakat ya, misalnya kita suka ya, kita ngelakuin aja sih, di video kita upload di YouTube, atau bahkan kita rekaman sendiri ala rumahan. Contohnya kayak Sena Munza sendiri. Iya, jadi rekaman di rumah, terus kita tinggal, kalau kita ngomongin distribusi kayak label udah sekarang gampang sih. Kita tinggal masukin ke salah satu agregator. Nah, jadi ini si agregator nanti ini yang akan menjembatani antara si karyanya si artis ke Spotify, YouTube juga dan lain-lain. Oke. Nah, kita tinggal cari duit berapa gitu, ntar kita bayar agregatornya ini. Nah, terus kalau kita punya duit lebih, nah kita punya dana untuk marketing. Nah, jadi kan si label ini kan kenapa dulu kok sangat berjaya, karena kan dulu media sedikit. Nah,
di si label ini udah ada duitnya banyak Pak. Jadi si artis yang mau di blow up, kita tinggal si label itu tinggal bayar doang kan, bayar TV, bayar iklan, iklan di koran, iklan di TV juga. Ya, pokoknya udah ada. Nah, kita sekarang udah ada apa namanya Instagram, YouTube, terus bahkan sekarang ada iklan kan, iklan di YouTube, iklan di IG, dan bahkan loh Rich Brian yang udah ikut Etihad Racing, dia tuh masih ngiklan di YouTube. Aku pernah lihat tahun kemarin kayaknya. Jadi kan kalau kita ngeplay YouTube kan ada cuplikan iklan kan, yang lewat iklan. Nah itu Rich Brian tuh nyampe iklan di sana. Padahal tuh udah punya nama gede loh. Tetap ya. Jadi si pihak Etihad Racing ini emang udah menyiapin dana penghasilan dari Rich Brian mungkin berapa persen dibuat promosi dia. Promosi sendiri. Itu kan hitungannya Rich Brian kan yang hitungannya lokal, yang internasional kan. Nah yang aku tahu sangat lumayan gede namanya itu Dua Lipa. Nah jadi si Dua Lipa ini siapa sih yang nggak tahu Dua Lipa? Jadi Dua Lipa benar-benar gede kan namanya kan. Dia tuh masih iklan Pak di YouTube Pak. Tetap masang iklan ya. Itu iklan. Jadi emang si label emang benar-benar memanfaatkan media. Oh iya. Jadi ya mungkin mereka mempunyai manajemen uang, jadi mereka tinggal transfer aja ke Google. Oke. Nah jadi kita teman-teman rapper atau artis independen yang nggak pakai label memulai, terus kalian punya uang lebih, itu bisa di manajemen soal marketingnya. Jadi emang kalau emang musiknya pengen didengerin, mau nggak mau ya harus ngiklan sih sebenarnya. Harus ngiklan, harus butuh duit juga ya. Iya duit. Ya meskipun 100-200 sih nggak apa-apa sih kalau pengen percobaan. Betul. Setuju. Jadi sebenarnya selain produk atau produk musik itu udah bagus, kalau ingin nyampai ke pendengar harus mereka sistem marketing. Nah marketing yang paling enak aja sebenarnya ngiklan sih Pak. Kalau emang kita pengorbanan sih di duit. Ya kalau nggak pengen di duit, ya kita promosinya lumayan keriting sih tangan kita Pak. Jadi kan kita promosi di WA, di Instagram, di teman-teman. Iya. Nah kalau kalian pengen kerja keras sedikit, mungkin dapat duit, tinggal bayar iklan di IG atau di YouTube. Banyak kok ilmu pengetahuan soal bagaimana promosi atau marketing musik itu aja sih. Itu bisa di YouTube ya? Iya. Jadi untuk calon apa ya? Musisi ya umumnya. Jadi calon musisi kita manfaatkan platform digital itu sendiri, terutama istilahnya adaptasi ke era digitalisasi ini kan. Betul. Jadi adaptasi digital terus harus berkorban juga sama uang. Iya pasti. Yang iklan ya. Kalau nggak mau ya kata Sena sendiri keriting ya. Keriting namanya kan. PM, chat pribadi, DM, IG, di grup-grup keluarga. Keluarga. Iya. Oke. Ya mungkin ini menarik sih. Nanti kita next ketemu di mini albumnya ya. Insya Allah. Jadi dari tadi aku manggil Dit sebetulnya namanya Aditya. Jadi kenapa aku tanya tadi di awal, kenapa sih kok pilih nama Sena Munza? Nah itu S non S-nya atau EKE-nya. Yes. Jadi di publik atau di masyarakat hip hop itu taunya Sena Munza ya, panggilnya Sena. Asiloli. Oke. Terima kasih Sen sudah datang ke acara Horizon Talks. Yes, aku sendiri sebagai hostnya sendiri, S Tulus, mengucapkan terima kasih sudah datang ke sini dan meluangkan waktunya di Horizon Talks, dan semoga untuk yang menonton ini terutama kita harus memanfaatkan situasi dikala pandemi ini atau memanfaatkan digital itu sendiri dan memulai memasuki era 4.0. Jadi kalau yang nggak tahu era 4.0, Google. Iya, cari Pak. Google sendiri, jangan manja. Jangan malas. Oke, terima kasih Dit. Sampai ketemu lagi ya. Next time. See you on the next talks di Horizon Talk. Peace.